Dengar istilah, kalau tak bisa bersaing, lebih baik singkirkan. Dalam politik, kadang perang dingin justru terasa dari nada suara yang paling halus. Contohnya saran dari Ahmad Sahroni, bendahara Nasdem yang dengan sopan mengatakan, Pak Jokowi sebaiknya pensiun dan hidup tenang seperti Pak SBY. Gitu katanya. Kedengarannya bijak ya. Tapi kadang yang terdengar bijak bisa jadi cuma bungkus buat racikan strategi politik yang rasanya pahit. Karena kalau kita kulik sejarah dan teori politik modern, sepertinya ini bukan nasihat, tapi peringatan halus ala orang yang takut dikejar dari belakang. Pertanyaannya, apakah SBY beneran pensiun dari politik setelah lengser dari presiden? Tahun 2013, ketika masa jabatan Presiden SBY hampir habis, beliau justru naik pangkat. Atau justru turun pangkat ya, dari presiden jadi ketua umum Partai Demokrat. Dan itu bukan sebentar. SBY menjabat dari 2013 sampai 2020. Lebih kurang 6 tahun setelah lengser, beliau tetap jadi nakoda partai. Bahkan setelah itu, tongkat stafetnya diberikan ke anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono, atau yang lebih dikenal dengan AHY. Ibarat kerajaan, dari raja turun ke pangeran. Bukan karena dipilih rakyat, tapi karena partai setuju. AHY juga langsung diusung ke Pilkada Jakarta 2017, tapi kalah. Sekarang AHY menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dan adiknya, Edi Baskoro Yudhoyono, masih nyaman duduk di DPR, ketua fraksi pula. Jelas, ini bukan pensiun spiritual ala petapa di lereng gunung. Ini lebih kayak cuti sementara dari kekuasaan langsung, tapi tetap main di belakang layar. Dalam bahasa Max Weber, ini perpindahan dari legitimate rational authority ke charismatic traditional authority. Alias tak menjabat lagi, tapi tetap punya pengaruh karena nama dan warisan politik. Dan ini bukan dosa. Dari Merkel sampai Mahathir, mantan pemimpin itu, ya main terus. Karena politik itu tidak mengenal pensiun, tapi mengenal warisan politik, pengaruh, dan koneksi. Kalau kita mau bahas soal pensiun dari politik, rekor nasional bukan SBY, tapi Bu Mega. Coba kita hitung bareng. Jadi presiden tahun 2001, selesai tahun 2004. Sejak lengser dari presiden, beliau sudah lebih dari 20 tahun memimpin PDIP. Kalau di total sejak memimpin PDI sejak tahun 93, sudah sekitar 32 tahun menjadi ketua umum. Tanpa jeda, tanpa regenerasi. Kongres partai cuma buat formalitas. Lawan debat nggak ada. Saking lamanya Bu Mega jadi ketum, banyak kader muda PDIP yang bahkan lahir pas beliau sudah menjabat. Dan selama itu, kita belum pernah dengar Ahmad Sahroni atau elit partai manapun menyarankan Bu Mega untuk istirahat dan hidup tenang. Seperti Pak Harto waktu masih ada. Nyebut aja ngeri ya. Atau mungkin karena mereka sadar, ngatur Bu Mega itu sama kayak ngatur angin topan. Bisa-bisa malah mental sendiri. Yang menarik, Jokowi baru selesai 1 periode. Ya, 1 periode pasca jadi presiden. Udah disuruh pensiun total dari politik. Padahal Bu Mega 2 dekade setelah lengser masih jadi ketum. SBY 6 tahun setelah turun pun masih pegang kendali partai. Tapi giliran Jokowi langsung ditanya, kenapa nggak istirahat aja, Pak? Ini kayak lagi main catur. Raja lawan belum mati, tapi bidaknya udah diminta game over. Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang lebih panas. Pernyataan Sahroni muncul setelah Jokowi menyatakan enggan ke P3. Dan lebih condong ke PSI. PSI, partai yang katanya partai selegram, yang dulu diserang karena gaya politiknya terlalu digital, terlalu Jokowisme, terlalu ngangenin buat buzzer. Tapi PSI juga satu-satunya partai yang saat ini tidak memiliki beban sejarah besar. Tidak punya patron kuat selain Jokowi. Dan siap jadi rumah politik baru bagi anak muda. Kalau Jokowi benar-benar gabung ke PSI, atau bahkan jadi ketua umum, bayangkan dampaknya. Partai kecil bisa langsung jadi besar. Peta politik bisa berubah total. Dan Nasdem boleh jadi kehilangan magnet di tengah-tengah. Makanya, jangan heran kalau pernyataan Pak Jokowi sebaiknya pensiun itu kemudian muncul. Karena yang sebenarnya ingin disampaikan adalah, Pak, jangan bikin kami repot deh. Nikmati aja masa pensiun, biar kami nyaman berkuasa.
Kita pernah lihat di Amerika, Theodore Roosevelt, mantan presiden, bikin partai baru setelah pensiun. Namanya Progressive Party, atau lebih dikenal dengan Bull Moose Party. Bukan karena pengen jabatan lagi, tapi karena frustasi dengan politik partai lamanya. Dan walaupun nggak menang, dia berhasil mengguncang sistem dua partai. Barack Obama juga begitu. Nggak lagi jadi presiden, tapi tetap aktif di urusan politik. Mulai dari pendirian Obama Foundation hingga endorsement di Pilpres 2020 yang membuat Biden akhirnya menang lawan Trump. Artinya, jadi mantan presiden bukan berarti jadi mantan politisi. Karena demokrasi yang sehat justru tumbuh dari kompetisi yang dewasa, bukan eliminasi yang halus. Kita bisa lihat sejarah nasional kita. Gus Dur dilengsarkan, tapi tetap jadi moral force di NU. Amin Rais dikalahkan di PAN, lalu bikin Partai Umat. Bu Mega tak lagi presiden, tapi masih jadi pusat orbit PDIP. Bahkan Trisno sudah wapres zaman Orde Baru, tapi hari ini masih ingin memakzulkan Gibran. Semua itu menunjukkan satu hal. Politik itu bukan masa jabatan, tapi jalan hidup. Bagi sebagian orang, politik bukan cuma alat, tapi panggilan. Dan Jokowi, suka atau tidak, masih punya panggilan itu. Mari kita jujur, pernyataan Sahroni bukan sekedar nasihat santun, tapi strategi pengamanan. PSI bisa jadi rumah baru kekuasaan, dan itu bikin banyak orang nggak bisa tidur nyenyak. Karena kalau Jokowi gabung, PSI bisa tumbuh. Dan kalau PSI tumbuh, partai-partai mapan bisa kehilangan dominasi. Apalagi PSI sekarang kayak warung kopi kecil yang baru dapat investor gede. Orang-orang mulai deg-degan. Takut kalau nanti yang ngopi di sana justru pemilih muda yang sebelumnya cuek. Jadi pertanyaannya bukan, Jokowi mau pensiun nggak sih? Tapi, kenapa kalian panik banget kalau Pak Jokowi nggak pensiun? Jokowi nggak pernah bilang mau jadi presiden seumur hidup. Tapi dia juga nggak janji bakal pensiun cuma biar elit lain bisa tidur nyenyak. Dan seperti kata pepatah orang Jawa, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jokowi mungkin nggak banyak bicara, tapi langkahnya nggak pernah sembarangan. Dan ingat, kalau bara belum padam, jangan sok nyiram air. Bisa-bisa malah bikin api makin besar. Pemirsa, kata Bung Karno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Tapi rupanya ada yang lebih takut ditinggalkan sejarah daripada berani menciptakan sejarah baru. Makanya mereka suruh Jokowi pensiun, biar jalan tetap mulus untuk mereka yang tak siap bersaing. Padahal yang harusnya pensiun bukan Jokowi, tapi ketakutan mereka sendiri. Oke kawan-kawan, selamat datang dan selamat kembali lagi di channel Mata Netizen kita. Dan tadi kita sudah menonton salah satu video tentang yang ada salah satu tokoh politik yang menyuruh Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengikuti Bapak SBY agar berhenti menjadi atau pensiun menjadi aktif dalam politik. Dan sekarang kita akan membacakan bagaimana pendapat dan komentar kawan-kawan kita yang sudah memberikan komentarnya di bawah kolom komentar. Saya sangat berharap Pak Jokowi terus tetap berpikiran di perpolitikan untuk menjaga rakyat Indonesia. Oke, ada kawan-kawan kita tidak perlu atau mendukung bahwasanya Bapak Presiden harus tetap berpolitik untuk membangun bangsa Indonesia ini. Setuju banget dengan narasi banyak politikus lama pada takut sama Pak Jokowi. Semakin dihina, semakin dicintai rakyat. Bravo Pak Jokowi, sehat selalu Pak, rakyat bersamamu. Mereka khawatir kalau Pak Jokowi masih ada di arena politik. Mereka tidak percaya diri melawan calon didukung Pak Jokowi. Ya, bisa jadi sih kawan-kawan, karena pengaruh politik Bapak Presiden Jokowi ini sangat tinggi dan sangat banyak sekali dukungan sehingga dapat memenangkan berbagai kompetisi di dalam bidang politik. Lanjutkan Pak Jokowi, kami masyarakat RI di belakangmu.
Jokowi masih ditakuti oleh politikus yang haus kekuasaan korupsi. Ya, betul gitu kira kawan-kawan. Dan memang banyak sekali hal-hal pendapat dan ada juga pro dan kontra tentang hal sedemikian ini. Mereka yang kuat-kuat cuma takut kalau Pak Jokowi akan membawa kekuatan besar. Selanjutnya Pak Jokowi, kami akan ada di belakangmu. Kami rakyat kecil mendukung Pak Jokowi, hanya beliau yang peduli rakyat. Ya, mantap kawan-kawan. Setuju Pak, banyak yang khawatir karena popularitas Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah presiden terbaik Indonesia. Smart and Fantastion analitik politik untuk Genji go Jokowi for PSI. Oke. Mereka sangat takut dengan kekuatan politik Pak Jokowi. Alhamdulillah masih ada manusia yang memberikan pencerahan. Terima kasih abangku Kucok. Mantap, mencerahkan. Jokowi memang magnet partai lain. Berharap cukup tidur aja pasti sempat tujuan. Ketakutan gak sempat kalau ada ombak berian kencang. Saya menunggu Jokowi berlabuh untuk kemudian ikut berlayar bersama. Walaupun Pak Jokowi pensiun dari kancah perpolitikan, tapi Jokowi masih diperhitungkan di perpolitikan negeri ini. Pak Jokowi masih berpengaruh di negeri ini. Para elit masih memperhitungkan. Sehat selalu Pak Jokowi. Sukses selalu. Oke kawan-kawan, itulah tadi komentar dari kawan-kawan kita dan video dari salah satu kawan-kawan kita juga. Dan sekarang berikan pendapatmu di bawah kolom komentar biar kita bisa saling diskusi bersama-sama.